Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Pasya Saladin dari kelas Agroekoteknologi A, mata kuliah TK dengan NIM 22504020711313. Pada presentasi ini saya akan membuat rencana bisnis saya atau bisnis plan. Nah, saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas akhir dari ujian akhir semester, yaitu saya akan membuat sebuah produk minuman. Oke. Nah, latar belakang. Apa sih latar belakangnya? Nah, pada era ini kebutuhan akan manusia mulai banyak. Oleh karena itu, saya ingin membuat sebuah produk yang bernama Slur Put In. Nah, Slur Putin ini adalah sebuah produk minuman yang berbahan dasar dari kelapa, namun diolah untuk menjadi minuman kekinian yang menargetkan anak-anak muda. Nah, dengan produk minuman yang akan saya buat ini harapannya yaitu pasarnya dari segi minuman ini akan membuat anak-anak muda tertarik dengan produk minuman saya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari bisnis plan saya. Yang pertama adalah untuk menggait pasar bagi anak muda, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Lalu yang kedua, menambah rasa baru di minuman itu tersendiri, karena kan ini menggunakan bahan dasar kelapa. Lalu yang ketiga, menjangkau pasar pada produk makanan dan minuman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Nah, apa sih SWOT ini? SWOT ini adalah singkatan yang terdiri dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Nah, sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah strengths. Strengths itu atau kekuatan. Yang pertama, mempunyai potensi besar di pasar minuman. Nah, seperti yang saya tahu ini kan pasar minuman ini kan cukup luas ya. Oleh karena itu bisa berpotensi besar. Lalu bisa menjadikan rasa yang berbeda karena kan menggunakan bahan dasar kelapa. Jadi rasanya ada perbedaan gitu. Lalu memiliki satu konsep yang baru karena menggunakan bahan kelapa. Lalu berikutnya adalah weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama untuk mengadaptasi rasa untuk anak muda karena tidak semua anak muda ini menyukai rasa-rasa minuman yang saya buat. Lalu risiko yang cukup besar. Risiko yang cukup besar ini seperti misal kan itu kayak kerugiannya dan segala macam. Lalu yang ketiga, belum ada standar yang pasti. Ini contohnya itu kayak misalkan standar tempatnya bagaimana, standar konsumennya bagaimana, dan yang lain-lain. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, peluangnya ini yaitu pertama, pasar dari produk belum luas. Kenapa? Karena dengan belum luasnya pasar produk ini, saya mempunyai berpeluang untuk memperluas pasar dari produk minuman yang saya buat ini. Lalu tingkat penerapan yang cukup luas seperti bisa diaplikasikan pada jual satuan atau misalkan kayak di kerja atau misalkan kayak konsepnya kayak kafe dan yang lain-lain. Lalu kesempatannya cukup besar karena dari pasar produk yang belum luas, maka kesempatan yang bisa dimiliki itu cukup besar. Lalu ada threat atau ancaman. Yang pertama, mulai munculnya pasar dengan minuman yang sejenis. Contohnya itu seperti kayak brand-brand haus dan yang lain-lain. Lalu review buruk oleh pelanggan di awal saat membukaannya, karena kan brand minuman ini kan sekali lagi tidak semua menyukai ya. Jadi review buruk itu pasti ada. Lalu image publik yang kurang baik itu seperti misalkan kayak image seperti apa dan yang lain-lain. Lalu ada desain logo. Desain logonya ini saya membuat logo ini dengan logo buah kelapa dengan background warna hijau. Karena ini kan bernuansa pantai gitu ya. Jadi istilahnya fresh gitu. Nah, di sini ada logonya itu Slur Putin. Lalu ada tagline-nya jargon swegelur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemasaran yang akan dilakukan di sosial media. Cara pemasarannya ini seperti misalkan yaitu dengan menggunakan influencer atau public figure, karena kan di era sekarang anak-anak muda ini lebih suka mengikuti public figure atau influencer idola mereka masing-masing. Oleh karena itu rencananya saya akan membuat influencer ini untuk diajak kerjasama untuk mempromosikan seperti menerima endorsement dan lain-lain. Lalu mempromosikannya lewat story seperti misalkan jika ada tempat baru buka, anak-anak muda ini lebih suka buat story di Instagram atau story di WhatsApp. Nah, oleh karena itu dengan adanya story tersebut, anak-anak muda yang belum pernah ke sana pasti tahu nih dari temannya nih, oh ada minuman baru nih bukan nih.
gas lah. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah mengajak kolaborasi dengan brand minuman lain. Ini kolaborasi ini seperti brand minumannya itu seperti ngajak kerjasama lewat apa kayak brand makanan lah, kayak ngajak kerjasama dengan KitKat atau yang lain-lain. Nah, lalu mengadakan event diskonan saat hari-hari tertentu seperti pada tanggal 17 Agustus kan hari kemerdekaan. Jadi jadi saya rencananya kan mengadakan diskon-diskon dengan harga yang lebih murah tapi pelanggannya tambah banyak. Lalu pada produk ini juga akan menggunakan layanan antar makanan online atau ojek online guna mencapai kebutuhan yang lebih banyak lagi. Kayak misalkan kan baru satu tempat nih, dengan ojol ini itu kita bisa ke tempat-tempat yang berbeda. Oke, sekian dari presentasi tentang bisnis plan saya. Di sini ada email pribadi saya, dan sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.